Mereka harus beli tabung lagi. Berapa? 20, mungkin 25, mungkin 30. Ini bisnis tabung apa bisnis apa sih ini? Nih, Jangan ini dong. nggak ada kebijakan. Mereka cuma mengambil keuntungan 1.000, 2.000, 3.000 rupiah. Untuk apa? Untuk makan anaknya, makan istrinya. Yang harusnya menjadi tanggung jawab negara secara konstitusional. Terjadi karena ada pengoplosan. Pengoplosan itulah yang belanja kemana-mana dioplos dijadikan tabung gas 12 kilo yang non subsidi. Keuntungannya besar. Terjadi kebocoran. Lalu negara butuh jawaban. Warung disalahkan. Jangan dong. Nggak begini. Jangan ini dong. nggak ada kebijakan. Mereka cuma mengambil keuntungan 1.000, 2.000, 3.000 rupiah. Anggota DPR dari Partai PDI Perjuangan, Adian Apitupulu, melakukan tugasnya sebagai anggota DPR dan oposisi saat mengkritik pemerintah dan Menteri Bahlil Lahadalia soal kebijakan baru yang bikin gaduh terkait gas LPG yang menjadi langka di masyarakat. Adian mengkritisi kebijakan baru Menteri Bahlil yang menurutnya tidak tepat sasaran dan berdampak buruk kepada masyarakat kecil dan juga kepada para penjual gas eceran yang langsung terkena imbasnya terhadap kebijakan itu. Secara substansi problem gas LPG dan kebocorannya kalau tidak salah 30% dari 7,2 juta metrik ton itu tidak terjadi di warung, tidak terjadi di pangkalan, tidak terjadi di agen, terjadi karena ada pengoplosan. Pengoplosan itulah yang belanja kemana-mana dioplos dijadikan tabung gas 12 kilo yang non subsidi. Keuntungannya besar. Nah masalahnya adalah kalau itu problem kenapa terjadi kebocoran gas LPG subsidi kita, kenapa warung yang jadi kambing hitam? Nggak boleh dong. Ketidakmampuan negara untuk kemudian memberangus, menangkap, menyelesaikan, memperbaiki dan sebagainya terhadap proses oplosan-oplosan yang ilegal ini, jangan mengkambing hitamkan warung. Warung ini untung berapa? 1.000, 2.000 perak kok. Dan kenapa dia jualan jadi bikin warung? Karena negara gagal memberikan lapangan pekerjaan. Negara gagal membuka lapangan pekerjaan, rakyat bikin warung. Oke, rakyat tidak mengeluh loh. Rakyat tidak menuntut negara, rakyat buka warung. Lalu dia mau tambah penghasilan, ambil 10 dari pangkalan. Dia ambil dari pangkalan HET Tangerang kalau tidak salah 19.000 rupiah, lalu dia jual 21.000, 22.000, dia ambil selisih 2.000 rupiah, 1.000 cuma untuk antar kirim dan sebagainya. Dan warung-warung ini berbeda loh. Warung ini bisa ditelepon di WhatsApp dari rumah. Pak, gas saya habis, dia datang. Bukan cuma datang, nyambungin gasnya. Memang banyak yang janggal dari kebijakan baru Menteri Bahlil ini. Bukannya mempermudah pemasaran atau memberikan kebijakan baru yang menguntungkan rakyat. Kebijakan ini malah membuat peredaran gas LPG di pasaran menjadi langka, yang menyebabkan kesulitan masyarakat kecil dan juga pedagang eceran semakin bertambah. Ibu-ibu tuh kadang-kadang langsung takut nyambungin gasnya. Ini warung bisa memberikan servis ekstra, masangin gasnya ke kompor. Lebih menarik lagi, saya tanya kenapa ibu tidak beli ke pangkalan? Di pangkalan nggak bisa ngutang, Pak. Di warung bisa. Sama seperti kita ngutang beras, kita ngutang minyak, di warung tetangganya bisa. Dia bisa, Pak, saya utang dulu Pak 1 tabung. Kenapa? 1 tabung kan tuh 7 hari rata-rata penggunaan keluarga. Oke. Nanti hari ke-7 hari Sabtu suami saya baru gajian, baru saya bayar. Boleh. Jadi kalau warung hal harus berubah seperti jadi itu. sub pangkalan gimana tuh Bang Kenapa? Adian? Kan warung sekarang harus berubah menjadi sub Nah, itu cuma pangkalan. ganti nama, ya warung aja. Tapi tetap tidak secara substansi. Warung harus ditertibkan berubah jadi sub pangkalan. Ketika kemudian diatur sedemikian rupa, akan ada beban baru buat warung. Beban buat pangkalan apa? Harus memiliki tabung sendiri 50 sampai 100 tabung. Harga 1 tabung kita anggap 160.000, dikali aja 16 juta untuk tabungnya doang. Oke, nanti jadi sub pangkalan. Mereka harus beli tabung lagi. Berapa? 20, mungkin 25, mungkin 30. Ini bisnis tabung apa bisnis apa sih ini? Itu loh. Ya, Maksud Bang. tadi oplosan itu di mana? Kenapa? Oplosan itu ada di mana? Di banyak tempat Bukan. dong. Maksud saya di dalam sisi distribusi di pangkalan kah, di agen kah, atau di atasnya? Loh tidak Nah, ini ada. mesti Dia dijelaskan ke masyarakat. Abang, maaf ya. Dia terpisah. Ya. Oplosan ini bukan agen, bukan pangkalan, bukan warung. Oke. Oplosan ini sendiri. Dia beli di pangkalan, dia beli di warung. Kenapa? Aturannya memang 10% itu bisa diecer. 90% end user. 10% bisa diecer. Nah mereka belanja.
Justru itu pengajian negara hadir untuk mengontrol itu. Loh, bukan loh. Agar supaya subsidi ini tepat sasaran. Yang harusnya digerebek oplosannya. Pengoplos. Setuju. Pengoplosnya. Setuju, itu setuju. Setuju. Pengoplosnya, nah pengoplos ini kemarin ada yang ketangkap berapa bulan lalu atau 1 tahun lalu itu punya 6.000 tabung. Oke. Negara dengan seluruh kekuatannya ini gagal, oke? Gagal memberantas pengoplos itu. Namun tentu saja ada politisi yang membela kebijakan baru Menteri Bahlil, yaitu politisi senior Golkar, Nurdin Halid. Di saat Adian sedang mengkritisi kebijakan baru Menteri Bahlil, Nurdin Halid sebagai anggota DPR harusnya ikut mengkritisi kebijakan pemerintah yang berdampak buruk pada rakyat, bukan untuk mencari pembenaran, untuk melenggangkan kebijakan baru dari si Menteri Bahlil. Dan terjadilah perdebatan seru di antara keduanya. Terjadi kebocoran, lalu negara butuh jawaban. Warung disalahkan, jangan dong. Nggak, begini. Jangan Ini dong. nggak ada kebijakan. Mereka cuma mengambil keuntungan 1.000, 2.000, 3.000 rupiah. Untuk apa? Untuk makan anaknya, Oke. makan istrinya, yang harusnya menjadi tanggung jawab negara secara konstitusional. Ditanggapi dulu nih, Bang, Ya, soal negara gagal. Nggak, bukan. Jadi gini, apa yang dimaksud Bang ini itu adalah fakta. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana menata ini sistem listrik agar tidak terjadi oplosan. Sekarang Pertamina hanya mampu mengontrol dengan sistem sampai pangkalan. Dia tidak mampu mengontrol pangkalan sudah itu. Nah, sekarang kejadian oplosan dari mana? Dari pangkalan ngambil terus baru tadi baru dioplos. Nah, ini yang sekarang mau dikontrol di negara agar supaya tidak Oke. terjadi oplosan, subsidi bisa kepada yang menerima manfaat. Kemudian agent ini yang sekarang ini itu bukan dipangkas. Abang gini loh, Warung-warung Pak. itu kalau terpaksa kita ada. berbicara, maaf ya Bang ya, kalau kita berbicara tentang negara, maka pertanggungjawaban agar tidak terjadi pengoplosan tidak cuma Pertamina, tidak cuma Kementerian SDM, tidak Setuju, cuma betul. inspektorat, ada kepolisian di situ, ada kejaksaan di situ, ada TNI bisa ikut membantu dengan informasi. Bahkan jika dibutuhkan, seluruh PNS bisa diberikan tugas untuk mengawasi Oke, itu. baik. Ratusan ribu orang, Bang. Desa kita cuma 70.000 sekian. Ya, bukan salah, Oke? bukan tanggung Ada jawab satu Babinsa, pihak ada saja. Babin kan Tipmas. Oke. Kenapa kemudian pengoplos itu tidak bisa diberantas? Nah, inilah ditata Nah, ini, kalau- tata kelola ini supaya bisa diberantas itu. Loh, tidak dong, Kalau Bang. sistem tidak berjalan, susah. Polisi, kejaksaan bagaimana dia menangkap? Kalau sistemnya nggak berjalan, Pengoplos itu terbuka. Abang datang misalnya ke sebuah daerah, tanya pengoplosnya gimana, tahu. Nggak segampang itu, Bang. menurut saya tidak semudah itu juga, Bu. Tidak, tidak dong. semudah itu. Sudahlah, Bang. Menurut Problem saya- Republik ini tidak cuma terhadap LPG subsidi, tidak. Untuk solar subsidi, Baik. itu masalah. Oke. Oke, ekspor nikel. Itu kalau ekspor nikel itu, Bang, segede pulau tuh jalan. Dan negara bilang, saya tidak lihat, saya tidak tahu. Sudahlah. Oke, negara kita belum sempurna. Setuju, Oke, setuju. negara kita masih berproses untuk menjadi lebih Tapi baik. justru itulah yang Tapi ditata. jangan buruk rupa cermin dibanting. Baik. Tapi jangan warung rokok disalahkan. Nah. Tapi jangan rakyat kecil dikorbankan. Nggak ada, saya luruskan Gitu Bang. dong. Tidak ada kebijakan negara sekarang di mana warung dikorbankan. Enggak. Sekarang warung itu bagaimana ditingkatkan, Loh, dinaikkan itu kan pangkatnya ketika lahir dengan protes, sistem. Bang. Kalau kita runut peristiwanya, warung tidak boleh jualan dulu, harus langsung beli ke pangkalan. Lalu ada ibu meninggal. Kalau saya mau ralat ya penjelasan keluarganya, dia datang, berapa berat 1 kilo, satu tabung LPG, 5 kilo, 3 kilogram. Dia tenteng itu 5 kilogram, jalan kaki 1 kilometer, sampai lokasi dia antri. Setelah sampai gilirannya, disuruh pulang lagi karena tidak bawa KTP. Dia balik lagi bawa nenteng 5 kilo lagi. Oke, hanya untuk ambil KTP. Lalu dia balik lagi ke sana. 1 hari untuk membeli 1 tabung gas itu, dia bolak-balik 4 kilo. Oh.